kita masih belajar peluang. Sekarang kita akan belajar binomium Newton. Apa itu binomium Newton teh ya? Nanti ini banyak digunakan untuk mencari suku tertentu dari perpangkatan, misalnya gini. Kalau kalian punya gini misalnya 2x ditambah dengan 3y pangkat 5, ya kan? Kan nanti kalau dijabarin bla 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 gitu ya. Pertanyaannya misalnya ditanyakan carilah suku ke-6, suku ke-4 deh. Suku ke-4-nya kayak apa gitu ya. Gimana suku ke-4-nya? Atau harus jabarin satu-satu atau ada caranya gitu kan? Suku ke-4-nya. Ini dijabarkan carilah suku ke-4-nya, atau gini misalnya, carilah koefisien dari x pangkat 4 kali y misalnya. Gitu. Contohnya gitu ya. Gimana nih caranya gitu ya. Nah, untuk binomium Newton itu nanti kita banyak menggunakan yang namanya segitiga Pascal. Yuk ini ya, segitiga Pascal. Ingat nggak tuh segitiga Pascal? Ingat? Lupa ya. Segitiga Pascal. Segitiga Pascal. Jadi gini kan. Dulu misalnya kalian punya gini ya. Satu, terus satu, ya nggak tuh, ingat? Ini satu tambah satu berapa? 2. Ini 1 gitu kan ya. Ini teh nanti berlaku terusnya ke bawah. Ini depannya selalu 1 tambah 2 berapa? 3. 2 tambah 1 3 juga, ininya 1 lagi. Terus gitu. Terus ininya nanti 1. 1 tambah 3 berapa? 4. 3 tambah 3 6. 3 tambah 1 4 lagi, sininya 1. Jadi luarnya selalu 1 gitu ya. Ini namanya suku yang pertama misalnya ya, untuk n h. Ini untuk n jika n-nya 1 gitu ya. Jika n-nya 2, jadi artinya barisan kedua. Ini n-nya sorry. Mulai dari 0. Sorry bro. Ini n-nya 0, ini n-nya 1, yang ini n-nya 2. Saya kasih panah nih. Nih ya. Ini ke sini, ini ke sini. Sip. Terus ini untuk n3. Ini 3. Ini untuk n-nya 4. Gitu ya. Sip. Ini teh sebenarnya gunanya buat apa sih ini teh ya? Gunanya buat biar kalian pusing gitu ya. Enggak, sini ya. Ini untuk perpangkatan sebenarnya, ini ekuivalensi dengan pangkat. Oke, ini ekuivalensi dengan gini yuk. Kalau kalian kan misalnya punya gini nih. A ditambah B dipangkatin 0. Kalau sesuatu dipangkatin 0 tuh berapa? Ya 1. Ya. Jadi nanti ini hasilnya 1. Dia terus 1 di sini. Terus kalau kalian punya A ditambah B dipangkatin 1, hasilnya apa? Ya nggak ngaruh ya. Kalau dipangkatin 1 mah nggak ngaruh. Jadi hasilnya apa? A tambah B aja. Gitu ya. Tapi kalau kalian punya A tambah B dipangkatin 2, masih ingat nggak nih caranya? Lupa ya. Jadi nanti A pangkat 2 gitu kan, A kuadrat gitu ya. Terus ditambah 2AB gitu kan. Ditambah dengan apa? B kuadrat gitu ya. Lagi yuk. Kalau A tambah B pangkat 3, A tambah B pangkat 3, berarti nanti jadi apa nih? A pangkat 3 gitu kan, ditambah 3A kuadrat kali B, ditambah 3A kuadrat B. Ditambah apa sini? B pangkat 3. Kalau pangkat 4, ayo lu gimana nih? A tambah B pangkat 4, jadinya A pangkat 4 gitu kan ya. Ditambah dengan 4A pangkat 3 kali B, ditambah dengan 4A kuadrat B kuadrat, tambah lagi 4 sorry bro, 6A kuadrat B kuadrat. Yuk tambah lagi 4A kali B pangkat 3 ditambah dengan B pangkat 4. Kalau kalian perhatikan, lihat nih, ini berapa? 1. Ini juga 1 gitu ya.
Sip. Ini sebentar, saya sedikit hapus ini kurungnya. Ini saya hapus saja. Ini kalau kalian perhatikan nih, satu ini kan satu. Lihat koefisien ini nih. Ini koefisiennya satu. Nih satu, ini koefisiennya ini satu. Ya kan? Satu ini ya, satu ya. Lihat, perhatikan ya. Ini tadi satu sama dengan ini, ya kan ya. Terus ini satu ini satu ya, ini satu nih. Di sini juga satu. Lanjut. Ini 1 2 1. 1 2 1. Ini kalau dilanjutin ya, nih ya. Ini koefisiennya berapa nih? 1. Satu ini 2, ini 1. Sama kan dengan ini ya, 1 2 1 gitu kan. Terus pokoknya kalau ini, lihat nih koefisiennya 1. Sini 3, ini 3, ini 1, ini kan 1 3 3 1. Sama kan dengan ini 1 3 3 1 ya. Jadi segitiga Pascal ini ternyata sama aja dengan koefisien dari perpangkatan gitu ya. Juga nih 1 4 terus 6 4 nih 1 ya. 1 4 6 4 1. Ternyata bentuk ini juga merupakan ternyata bentuk dari kombinasi gitu ya. Kalau dirumuskan kombinasi, ini saya tulis di sebelah kanannya nih, yang namanya 1 itu sama aja 0 kombinasi 0. Ya. N-nya 0 kan? 0 kombinasi 0. Kalau yang ini. Yang ini nih, yang satu di sini itu sama aja nanti 1 kombinasi 0. 1 kombinasi 1. Atau mau 0 dulu boleh, 1 dulu boleh, yang penting nanti urutan gini. 1 kombinasi 0, terus ini 1 kombinasi 1. Gitu ya. Terus yang berikutnya, yang ini kan N-nya 2, berarti dari 2 nanti. 2 kombinasi 0, terus di sininya nanti 2 kombinasi 1, terus di sininya nanti 2 kombinasi 2. Kalau itu 0 kombinasi 0 itu 1 kombinasi 0 itu 1 juga, 1 kombinasi 1 juga 1. Terus 1 ini juga 2 kombinasi 0 itu 1 hasilnya, 2 kombinasi 1 itu hasilnya 2, 2 kombinasi 2 itu hasilnya 1. Kalau saya lanjutin yang mana? Yang sebelah sini ya. Berarti nanti ini hasilnya adalah N-nya 3, berarti 3 kombinasi urut nih 0, terus yang sini nanti 3 kombinasi 1, terus ini nanti 3 kombinasi 2, terus ini 3 kombinasi 3. Kalau diurutin 4, hanya 4. Jadi nanti 4 kombinasi 0, terus di sini 4 kombinasi 1, terus ini 4 kombinasi 2, terus 4 kombinasi 3, sininya 4 kombinasi 4. Jadi ini bersesuaian dengan ini nih. Ini bersesuaian dengan ini. Gitu ya. Terus kalau saya terusin, ini bersesuaian dengan ini bersesuaian dengan ini. Gitu. Kalau dilanjutin nanti nih, satu ini bersesuaian dengan ini. Yang ini yang 2 bersesuaian dengan ini. Gitu ya. Yang 1 sini bersesuaian dengan ini. Terus sampai bawah selalu bersesuaian. Ini sama dengan mana? Dengan ini. Gitu ya. Ini dengan ini. Oke, 3 ini dengan ini, terus 1 ini dengan ini. Itu dia ya. Jadi ternyata bentuk seperti ini bisa dirubah dalam bentuk apa? Bentuk kombinasi. Oke, gitu ya. Sip. Nanti implementasinya. Jadi nanti implementasinya gini-gini. Sebentar bro, saya geser ya. Sip. Kalau kalian punya gini misalnya ya, A tambah B pangkatin N, ternyata ini nanti bisa diuraikan dalam bentuk sigma gini. Jadi penjumlahan atau sigma R sama dengan 0 sampai N, terus N kombinasi R, sini ya, N kombinasi R dikali dengan A pangkat N min R gitu ya, terus kali B pangkat R. Contoh mas, contoh, yuk sini yuk. Perhatikan, saya contohkan. Misalnya saya punya
nggak usah yang banyak-banyak deh ya. Kita A tambah B pangkat 3 aja deh. A tambah B pangkat 3. Ini nanti jadinya sigma, berarti sigma itu penjumlahan. Jadi artinya R-nya berjalan. R-nya 0 dulu nih. Kalau R-nya 0, ini N-nya ya. Ini N-nya 3. Ini N-nya 3, berarti nanti 3 kombinasi R-nya itu mulai dari 0 dikali. Nah, dikali dengan A, ini A ya, itu yang depan sini A. N kurangi R, ini 3 kurangi 0, berarti 3. B pangkat R nya 0. Ini kalau R nya 0, sekarang R nya berjalan ganti 1, berarti 3 kombinasi 1 kali A pangkat N kurangi R, ini N, ini R ya, berarti 3 kurangi 1 2. B pangkat R, R nya di sini nih, R nya 1, berarti pangkat 1, ditambah N nya terus N nya tetap 3 di sini. Ini R nya sekarang tadi 0, ini 1, terus ini 2. Nah, N 3 kombinasi 2. A nya pangkat berapa sini? N kurangi R, N nya itu 2, berarti nanti sini 3 kurangi 2 1. B nya pangkat berapa? R, R nya 2 gitu ya. Terusin. Nah, berikutnya 3 kombinasi jalan kan, ini jadi 0 1 2, ini 3 kombinasi 3. A nya pangkat berapa? Hayo, N kurangi R, ini N nya 3, R nya 3 kurangi 3 N 0. Nah gitu ya, 0. B nya pangkat R, R nya 3. Kalau dihitung 3 kombinasi 0 tuh ya 1 ya, berarti ini nanti 1. A pangkat 3, B pangkat 0 tuh 1. Ditambah 3 kombinasi 1 berapa? Hayo, 3 ya. Kalian bisa cek 3 kombinasi 1 itu 3. Ini A kuadrat kali B ditambah 3 kombinasi 2 berapa? Hayo, 6. 6 3 ya. 3 dikali A pangkat 1 ya tetap A kali B kuadrat ditambah dengan 3 kombinasi 3 1. A pangkat 0 ya 1 kali B pangkat 3. Ini pangkat 3 ya. Nah, berarti ini hasilnya nanti A pangkat 3 ditambah dengan 3A kuadrat B ditambah dengan 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Sama nggak dengan ini? Nah, sama ternyata ya. Oke. Oke, contoh lagi. Nah, ini barusan contoh yang pertama. Contoh yang berikutnya. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang berikutnya, kalau saya punya misalnya 2x ditambah dengan y. Nah, gitu ya. 2x tambah y kuadrat pangkat 10. Carilah suku ketiga. Nah, gitu ya, suku ketiga. Lihat, kalau suku ketiga berarti R-nya bukan 3 nih kan, N kombinasi, karena R-nya mulai dari 0 ya. 0 1 2, berarti suku ketiga itu artinya nanti N-nya itu adalah 2. Ya, R-nya itu 2. Berarti nanti ini N-nya di situ ada 10. Karena suku ketiga berkurang 1 ya kan, karena R-nya berjalan dari 0, suku ke 0 gitu kan. 0 1 2, berarti suku ketiga itu saat R-nya 2, berarti suku pertama R-nya 0, suku kedua R-nya 1, suku ketiga R-nya 2, berarti ini R-nya 2. R-nya sama dengan 2. Kalau dimasukin berarti nanti caranya suku ketiga itu adalah suku ketiga itu berarti sama aja dengan 10 kombinasi 2, karena N-nya 10, R-nya 2. Terus berikutnya ini ya depan 2x pangkat N kurangi R, 10 kurangi 2 jadi 8. Terus yang belakang itu Y kuadrat. Nah, Y kuadrat dipangkat R, R-nya berapa? 2. Kalau kita hitung 10 kombinasi 2 itu sama aja 10 turun 2 kali 9, terus ini 2 kali 1 gitu ya. Terus berikutnya yuk, ini 2 pangkat 8 ya. 2 pangkat 8 teh berapa? 2 5 6 kali X pangkat 8. Ini Y kuadrat dikuadratin jadi Y pangkat 4. Oke. Jadi kalau kita hitung, nah ini coret jadi 5. Kalau kita kalikan 5 kali 9 kali 2 5 6, hasilnya adalah 11520 X pangkat 8 Y pangkat 4.